Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan rahmat, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikan sehat walafiat, berikan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat yang tentu kita semua berharap dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua ke jalan yang hak, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dinul Islam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pesan mulia dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua sebagai umat manusia yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagai umat manusia, Allah Subhanahu wa taala berpesan khusus untuk kita semua dengan satu pesan sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Ahqaf, surat yang ke-46 pada ayat yang ke-15. Pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Bahwa kami wasiatkan kepada manusia, kami perintahkan kepada segenap umat manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Allah Subhanahu wa taala memberikan alasan kenapa kepada ibu. Kenapa ibu diutamakan di sini? Karena ibunya yang hamil dalam keadaan payah, melahirkan pun juga dalam keadaan payah. Wa hamluhu wa fisalu salasuna syahran, mulai mengandung sampai menyapi dalam usia 30 bulan. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sana, sehingga apabila manusia itu sampai pada usia dewasa, wa balagha 40 sana, dan sampailah pada usia 40 tahun, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Dia berdoa, ya Allah ya Rabb, gerakkan hatiku, ilhamkan kepadaku ya Allah ya Rabb, agar aku bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku. Gerakkan hatiku ya Allah, wa an a'mala shalihan tardah, agar aku beramal salih yang engkau ridhai ya Allah. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan baguskanlah untukku pada anak cucuku ya Allah. Inni tubtu ilaika, sungguhnya aku bertobat padamu ya Allah. Wa inni minal muslimin, dan sungguhnya aku adalah orang yang berserah diri. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Doa yang serupa di dalam Al-Quran hanya ada dua. Yang satu dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, dan satu lagi ada dalam surat An-Naml pada ayat yang ke-19. Kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau mendengarkan omongan-omongan semut kepada kawan-kawannya. Fatabassama dhahikan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Ya Allah, masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang salih. Masalah muslimin rahimakumullah, menarik untuk kita kaji pada ayat tadi, karena ketika disebut umur
Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut angka-angka yang lain. Angka 10 tahun tidak disebut oleh Allah. Angka 20 tahun tidak disebut oleh Allah. Tapi yang disebut oleh Allah hanya angka 40 tahun. Tidak 50, tidak 60, tidak pula 80 dan seterusnya. Yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 40 tahun. Walaupun kita mesti juga ketahui juga sebagaimana dalam satu musnad Ahmad ya pada bab Musnad Al-Mukthirin Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mu'ammirin," tidaklah seseorang diberikan umur ya yu'ammiru fil Islam. Jadi ini rumusnya ini gitu ya. Makanya kita menjadi seorang muslim sangat beruntung. Karena ketika kita menjadi seorang muslim dan kita diberi Allah Subhanahu wa taala umur 40 sana, 40 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, illa sarafallahu anhu salasata anwa. Allah akan memalingkan daripadanya 3 perkara. 3 macam penyakit akan dipalingkan darinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, 3 penyakit adalah al-junun, yaitu penyakit gila. Yang kedua adalah penyakit judam, jadi selain gila ada penyakit kusta. Dan yang ketiga kata Rasulullah adalah wal baros, penyakit belang. Ini orang ketika usia 40 tahun. Ya, saya mencoba untuk membuka dalam Musnad Al-Mukthirin seperti itu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faida balagha 50 sana, apabila seorang sudah sampai umur 50 tahun. Ya, mudah-mudahan ini menjadi informasi yang sangat berharga untuk saya dan untuk jamaah semua. Ketika seseorang sudah sampai umur 50 tahun, layyanallahu alaihil hisab, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan proses hisabnya. Oleh karena itu, masyaallah muslimin rahimakumullah, usia 50 tahun insyaallah usia yang kita akan mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, berbeda dengan usia sebelum 40 tahun. 40 tahun itu startingnya 40 tahun. Jadi kalau 40 tahun terlambat agak membahayakan. Kecuali kita harus bersungguh-sungguh dan terus berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, fa idza balagha sittin, apabila sampai dia umur 60 tahun, razaqahullahul inabah ilaihi bima yuhib. Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniainya suka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dia sukai gitu. Jadi maka jangan heran ketika orang usia 60 tahun ya dengan caranya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang suka baca Quran, ada yang suka zikir, ada yang suka sholat berjamaah, ada yang suka berbagai macam lah begitu. Ada yang berbagai macam kegiatan yang salih, amal-amal salih dilakukan oleh mereka semua. Ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang sudah umur 60 tahun. Tapi rumusnya tadi adalah ketika dia adalah seorang muslim gitu. Nah, hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, fa idza balagha 70 sana, apabila orang sudah sampai umur 70 tahun gitu, Allah Subhanahu wa taala ahabbahullahu wa ahabbahu 'alas sama gitu. Maka dia akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh para ahli langit, yaitu para malaikat. Umur 70 tahun adalah umur yang Allah Subhanahu wa taala mencintainya gitu. Oleh karenanya harus dimanfaatkan betul bagaimana supaya cinta Allah tidak bertepuk sebelah tangan begitu. Allah mencintai orang-orang ketika umur 70 tahun itu. Tapi bagaimana kemudian kita yang berumur 70 tahun memanfaatkan momentum ini agar kita benar-benar Allah mencintai kita dan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, andaikan kita diwafatkan Allah di usia-usia antara ini adalah wafat yang insya Allah sangat baik. Karena Rasulullah SAW juga menyebutkan, umri ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku ini hanya sekitar 60 sampai 70 tahun saja gitu. Rata-rata itu. Kata Rasulullah bukan berarti tidak ada yang di atas itu, ada, tapi jumlahnya tidak banyak gitu. Tapi rata-rata 60 sampai 70 tahun gitu. Kalau ada orang yang ingin umurnya sampai 1000 tahun, itu adalah orang yang tamak, orang yang rakus. Padahal tidak mungkin juga mereka bisa hidup 1000 tahun andaikan diberi umur oleh Allah itu. Mereka tidak akan bisa menikmati. Tapi Allah Subhanahu wa taala dulu sudah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Baqarah ayat 96.
wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya. Kamu hai Muhammad akan dapati manusia yang paling tamak dalam kehidupan dunia ini. Ya, termasuk wa minal ladina asyraku, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa ketamaan mereka? Ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Mereka ingin kalau mereka diberikan umur sampai 1000 tahun. Padahal wa ma huwa bimuzahzihi minal adab. Umur 1000 tahun tidak menjamin bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayyu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, siapakah yang disinggung oleh Allah ini? Orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu lebih tamak, lebih rakus ya daripada orang-orang musyrik. Ketamaan mereka terhadap dunia sangat luar biasa. Itulah wajar kalau kemudian kita sampai hari ini mendapatkan berita-berita yang luar biasa dahsyat itu. Saudara-saudara kita Muslim Palestina gitu, dirampas tanah mereka. Karena memang itu sifat mereka mulai dulu, yang rakus, yang pembohong, ya, yang merasa dirinya paling baik, merasa paling benar. Mereka adalah makhluk yang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nahnu auliyaullah wa ahibbau. Kami adalah kekasih-kekasih Allah dan kami adalah hamba-hamba yang paling dicintai oleh Allah. Sedangkan manusia yang lain tidak. Oleh karenanya manusia-manusia selain mereka, bagi orang Yahudi, mereka itu adalah bagikan anjing. Mereka adalah bagikan hewan. Maka haram hukumnya orang Yahudi menolong kepada orang-orang selain Yahudi yang mereka dalam keadaan susah, dalam keadaan celaka. Jadi hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, andaikan mereka diberikan umur yang panjang, bukan kemudian mereka akan selamat dengan umur itu, tapi justru ya dalam kitab Talmud diungkapkan banyak hal gitu. Mereka semakin sadis, mereka semakin brutal, mereka tidak manusiawi, karena mereka semua manusia tidak dianggap apa-apa oleh mereka gitu. Umurnya sampai 80 tahun, qabilallahu hasanatihi, maka kebaikan-kebaikan yang mereka amalkan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini rahmat Allah ini gitu. Bapak-bapak saudara yang hari ini umur 80 tahun, panjenengan punya luar biasa kesempatan ini. Kebaikan-kebaikan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tajawaza an sayyiati, dan kesalahan-kesalahan yang akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad ini dijelaskan fa idza balagha tis'ina, apabila seseorang sudah sampai umur 90 tahun, ya umur 90 tahun, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar, maka dosa-dosanya yang dulu dan akan datang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pengampunan dosa akan terjadi umur 90 tahun ini gitu. Min dambi, ya, wa ma ta'akhkhar wa summi asirallahu fi ardi, dan mereka sudah digelari oleh Allah sebagai tawanan di dunia gitu. Karena sudah umur 90 tahun rata-rata sudah tidak berdaya lagi, sudah begitu orang itu. Tetapi ketika mereka di masa mudanya, di masa sehatnya berbuat baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mencatatnya kebaikan-kebaikan yang terdahulu di saat dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Inilah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, itu satu riwayat Imam Ahmad dalam Baqi Musnad Al-Mughfirin dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, kemudian kita kembali kepada ayat tadi gitu, bahwa apa yang mesti harus kita lakukan ketika orang sudah sampai umur 40 tahun ini penting untuk kita pahami gitu. Doa yang tadi kita panjatkan, yang kita bacakan di dalam surat Al-Ahqaf itu memberikan satu isyarat kepada kita. Orang kalau sudah umur 40 tahun, pada umur itu sudah seharusnya mereka sadar diri, sudah banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rabbi auzi'ni tadi muncul di usia 40 tahun kata Allah gitu. Hatta idza balagha arba'ina sana qala Rabbi auzi'ni. Umur 40 tahun baru muncul itu doa itu. Jadi bukan di umur 30 tahun, di angka 40 tahun itu. Artinya apa? Mestinya umur 40 tahun itu adalah umur yang seharusnya kita semua sudah mulai sadar diri. Terima kasih kepada kedua orang tua kita. Nah, umur 40 tahun sudah seharusnya kita beramal sholih, memperbanyak amal sholih.
memperbanyak amal-amal kebaikan. Umur 40 sudah seharusnya berpikir wa aslih li fi dzurriyyati. Sudah berorientasi memikirkan generasi penerus kita nanti siapa gitu. Ya, jangan sampai kita keputus generasi kita. Umur 40 tahun sudah harus berpikir kita jadikan apa nanti anak-anak kita. Kita siapkan seperti apa anak-anak kita. Umur 40 tahun wa aslih li fi dzurriyyati. Ya, umur 40 tahun ini tubtu ilaika. Umur 40 tahun sudah harus mengatakan, ya Allah, hari ini aku bertobat ya Allah. Inni tubtu ilaika. Hari ini aku bertobat kepadamu ya Allah. Wa inni minal muslimin. Saya sudah berserah diri kepadamu ya Allah. Ini umur 40 tahun. Jadi itulah hal-hal yang perlu kita ingat, perlu kita catat betul, kita renungkan betul. Apa yang mesti kita harus lakukan pada saat kita sudah menginjak umur 40 tahun. Angka sukses itu di 40 tahun itu. Ya, banyak orang biasanya merambah kepada sukses itu kalau sudah umur 40 tahun. Kalau 40 tahun kita sudah terlambat itu semua, ya wallahu alam bishawab. Bukan berarti kita harus berputus, tidak. Kita tetap berusaha, berjuang untuk berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Itulah satu ayat yang saya sampaikan dalam surat Al-Ahqaf, surat 46 ayat yang ke-15. Mudah-mudahan ini menjadi renungan kita semua. Aqulu qouli hadza astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar nahmaduhu wa nashkuruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum muslimin rahimakumullah. Doa yang dipanjatkan Nabi Sulaiman alaihissalam di surat An-Naml ayat 19 tadi, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Ini penting juga ketika Nabi Sulaiman disindir-sindir oleh semut, karena beliau faham dengan bahasa semut, maka dia tertawa, senyum tertawa dan berdoa kepada Allah gitu. Ya Allah, gerakkan hatiku ya Allah agar aku bisa bersyukur kepadamu, kepada kedua orang tuaku ya Allah, agar aku bisa berbuat kebaikan ya Allah. Dan yang penting di akhir doa itu, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Ya Allah, masukkanlah aku dengan rahmatmu ya Allah. Ya Allah, masukkanlah aku dengan rahmatmu ya Allah fi ibadika shalihin, ke dalam golongan hamba-hambamu yang salih. Masyaallah muslimin, ini sangat penting doa ini. Oleh karena tolong dibaca, dihafalkan, dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih Allah Subhanahu wa taala pesankan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan hendaklah Anda bersama-sama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, orang yang lurus-lurus. Karena itulah kunci untuk mendapatkan keselamatan dunia sampai nanti di akhirat. Mudah-mudahan khutbah saya awal hingga akhir bisa menjadi nasihat, peringatan bagi saya dan juga para jamaah semua. Dan marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya kita semua senantiasa diberikan umur yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan keistiqomahan di dalam iman dan amal sholih, dan semoga saudara-saudara kita yang belum mendapatkan petunjuk senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wabil khusus semoga saudara kita sedang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaannya, saudara kita di Palestina senantiasa diberikan pertolongan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin.
Rabbana afriq alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna alqaumil kafirin. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ahina bil Palestin ya Allah. Allahumma ansur ahina bil Palestin ya Allah. Allahumma ansur ahina bil Palestin ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalata lidzikri.